Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabat beduk yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan mengulas atau membahas hal-hal yang masih ada hubungannya dengan materi-materi kemarin, yaitu tentang mensoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi saya ulas lagi bahwasannya orang yang mendapat ampunan dari Allah karena telah berpuasa di bulan Ramadan, syaratnya pertama harus dalam keadaan iman, dan yang kedua harus ikhlas. Yang pertama, yang iman kemarin sudah kita bahas, berarti sekarang kita akan membahas tentang wahtisaban. Itu orang yang menjalankan puasa dengan hati yang ikhlas. Ihtisaban atau ikhlas. Ikhlas menurut para ulama mempunyai arti yaitu membersihkan atau memurnikan. Membersihkan hati, memurnikan hati agar bersih dari selain Allah. Jadi apa yang di hati ini, apa yang kita lakukan di hati ini hanya tertuju pada Allah. Itu ikhlas. Dan kebalikannya ikhlas adalah syirik. Jadi kalau ikhlas itu bersih, murni karena Allah. Kalau syirik itu berarti menyekutukan Allah. Apa yang ada di hati ini tidak Allah tapi selain Allah, itu syirik. Tingkatan ikhlas menurut para ulama setidaknya ada 3 tingkatan. Jadi seorang hamba melaksanakan ibadah atau melakukan ibadah itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, ini tingkatan yang paling rendah, yaitu seorang hamba melaksanakan ibadah atau melakukan ibadah dibarengi dengan hal-hal dunia atau mempunyai tujuan hal-hal dunia. Jadi tidak semata-mata karena Allah, tetapi ibadah tujuannya untuk menggapai keduniaan. Contohnya kalau kita membaca waqiah, kita niatkan agar kita mendapat rezeki yang banyak, atau kita melakukan sholat duha, tetapi tujuan kita agar kita mendapatkan rezeki yang lancar. Jadi ibadah tetapi tujuannya tidak tentang akhirat, tetapi tentang keduniaan. Itu adalah ibadah keikhlasan yang paling rendah bagi seorang hamba. Tingkatan yang kedua yaitu seorang hamba melakukan ibadah karena ingin menggapai pahala. Jadi seorang hamba melakukan ibadah ingin mendapatkan surga dan untuk menghindari neraka. Jadi saya sholat, tujuan saya adalah karena ini wajib. Kalau tidak nanti saya dosa, dan apabila dosa besar nanti saya akan masuk neraka. Padahal yang saya ini adalah surga. Jadi seorang hamba yang beribadah yang karena pahala, karena tujuannya surga dan untuk menghindari neraka atau takut neraka, ini ikhlas yang tingkatan kedua. Ikhlas yang tingkatan paling tinggi adalah seorang hamba melakukan ibadah tanpa ada tujuan selain Allah. Yaitu dia seorang hamba melakukan ibadah hanya semata-mata untuk mencari ridho Allah. Seorang hamba yang sadar penuh bahwa di dunia ini dia milik Allah. Apapun yang dia kerjakan adalah semata-mata oleh Allah dan nanti akan kembali kepada Allah. Jadi semua ibadah, semua gerakan, bahkan hidupnya itu semata-mata milik Allah. Jadi ibadah yang menggerakkan dia adalah Allah, dan ibadah hanya untuk mencari ridho Allah.
Itu tingkatan yang paling tinggi. Dan ikhlas setiap tingkatan juga mempunyai konsekuensi yang berbeda-beda di hadapan Allah. Jadi kalau orang awam yang paling rendah tadi di hadapan Allah ya konsekuensinya berbeda, tanggapan Allah berbeda dengan ikhlas yang paling tinggi. Dan yang paling tinggi ini biasanya bisa dilaksanakan oleh para wali Allah, aulia Allah. Jadi orang di hadapan Allah dalam beribadah itu kelihatannya sama, tetapi yang membedakan adalah tingkat keikhlasannya. Sebatas mana atau apa tujuan dari seorang hamba itu melaksanakan ibadah. Dan di puasa Ramadan ini harapan kita adalah puasa ini kita lakukan dengan cara yang ikhlas, yang semata-mata kita berpuasa hanya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk menggapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat saya ulas hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.